Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan tugas manajemen organisasi, materi teori motivasi. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Margaret Alamandu, NIM 2405045, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang motivasi dalam organisasi. Motivasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi produktivitas, kinerja, dan kepuasan karyawan. Dengan memahami teori dan faktor yang mempengaruhi motivasi serta strategi untuk meningkatkannya, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan harmonis. Yang masuk dalam definisi motivasi. Motivasi adalah proses yang memicu, mengerahkan, dan mempertahankan perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi penting dalam organisasi karena dapat, pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan. Yang keempat, membantu mencapai tujuan organisasi. Teori-teori motivasi, teori X dan Y, McGregor. Teori X, pandangan karyawan pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja. Mereka harus diawasi secara ketat dan seringkali perlu diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan organisasi. Penerapannya lingkungan kerja yang otoriter dan kontrol yang ketat. Contohnya manajer di pabrik yang memonitor ketat jam kerja dan produktivitas karyawan. Pandangan teori Y yaitu karyawan melihat kerja sebagai sesuatu yang alami seperti bermain atau beristirahat. Mereka akan berusaha keras dan bertanggung jawab jika diberi kesempatan. Penerapan lingkungan kerja yang demokratis dan partisipasi. Contohnya manajer di perusahaan teknologi yang mendorong kolaborasi tim dan memberikan otonomi kepada karyawan. Kita masuk dalam faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama faktor internal. Kebutuhan faktor internal yaitu kebutuhan fisik, keamanan, sosial diri, dan aktualisasi diri. Tujuan faktor internal, sasaran pribadi dan profesional yang ingin dicapai. Kepribadian sifat individu yang mempengaruhi respons terhadap motivasi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal lingkungan kerja, suasana dan kondisi tempat kerja. Lingkungan kerja, suasana dan kondisi tempat kerja, penghargaan, imbalan dan finansial dan non-finansial, pengakuan atas prestasi dan kontribusi karyawan. Kita masuk dalam strategi meningkatkan motivasi di organisasi. Strategi yang pertama yaitu intensif, memberikan bonus, komisi, atau hadiah sebagai penghargaan atas kinerja. Yang kedua, pelatihan, menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang mendukung, yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan menarik. Contoh program motivasi yaitu program penghargaan karyawan bulanan, seperti menghargai karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa setiap bulan. Contoh program motivasi yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Yang ketiga, fleksibilitas kerja yaitu menyediakan opsi kerja fleksibel seperti bekerja dari rumah atau jadwal kerja yang fleksibel. Kita masuk dalam kesimpulan dari materi tersebut. Poin-poin penting yaitu pertama, motivasi adalah kunci untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Yang kedua, teori X dan teori Y McGregor memberikan dua pandangan berbeda tentang motivasi karyawan. Yang ketiga, faktor internal dan eksternal mempengaruhi tingkat motivasi individu. Yang keempat, strategi seperti intensif, pelatihan, dan lingkungan kerja yang mendukung dapat meningkatkan motivasi karyawan.
Rekomendasi yang bisa diambil yaitu identifikasi kebutuhan karyawan, yaitu memahami apa yang memotivasi karyawan di tingkat individu. Yang kedua, menciptakan budaya penghargaan, yaitu menerapkan program penghargaan dan pengakuan yang adil dan transparan. Yang ketiga, berikan peluang pengembaraan seperti menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan karir. Yang keempat, fasilitasi komunikasi terbuka, yaitu seperti mendorong komunikasi dua arah antara manajemen, dan karyawan untuk memahami dan mengatasi masalah yang mempengaruhi motivasi. Sekian dari saya, terima kasih.